Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi dengan kami di channel Basilia @PA Basilia. Damai ada pada mereka yang melakukan kebenaran Allah. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran Allah yang kami beri judul 3 rahasia mengalahkan kejahatan. Tentu saja saudara, dijahatin orang bukanlah sebuah hal yang enak ketika kita difitnah orang, ketika kita mungkin dimaki orang atau mungkin secara fisik dianiaya orang dan sebagainya. Tentu itu tidak suatu peristiwa yang mengenakan saudara. Dan kalau kita berpikir bagaimana ini cara membalas kejahatan, maka secara dunia mengajarkan kita secara umum itu ada dua cara membalas kejahatan versi dunia, saudaraku. Yang pertama itu ketika kita dibuat jahat, saudara, maka kita membalas dengan yang lebih jahat. Ada banyak orang yang saya baca di medsos menulis postingan, kalau Anda membaikin saya maka saya akan lebih baik, tapi kalau Anda menjahatin saya maka saya akan lebih jahat. Nah, itu salah satu yang dunia ajarkan, saudara. Dan yang kedua, ada pengajaran dunia yang secara nggak langsung, saudara, pemikiran dunia, daripada saya dijahatin orang, lebih baik saya menjahatin orang lebih dahulu. Nah, itu salah satu prinsip dari salah satu Perdana Menteri zaman Three Kingdom, saudara. Ada yang punya prinsip ini, namanya Cao Cao. Dia Perdana Menteri dan dia pernah mengatakan bahwa daripada saya dikhianatin, saya akan mengkhianatin orang lebih dahulu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apakah dua prinsip yang dunia tawarkan, ajarkan ini efektif? Ternyata tidak, saudara. Karena apa? Karena damai dan sejahtera Allah, kebenaran Allah tidak ada di dalam hati orang yang berbuat jahat. Jadi kalau kita membalas kejahatan orang dengan kejahatan, maka damai dan sukacita Allah akan hilang di dalam hidup kita. Akan ada banyak permusuhan yang kita lakukan, saudara. Dan tentu itu tidak harapan saya dan saudara, tentu tidak demikian. Nah, lalu apa yang sebenarnya Alkitab ingin kita lakukan ketika kita dijahatin orang? Ada 3, saudara. Yang pertama adalah mengupayakan kedamaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingin saya dan saudara mengupayakan kedamaian. Saya baca dalam Roma 12 ayat 11. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, saudara, damai itu indah, damai itu ciri dari kerajaan Allah. Kalau kehidupan saya dan saudara dipenuhi dan tinggal dalam kerajaan Allah, maka seharusnya kita punya damai dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudara, damai itu akan hilang kalau saya dan saudara tidak mau mengampuni dan tidak mengupayakan dari pertikaian, dari konflik yang terjadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berdamai bukan berarti kita kalah. Berdamai bukan berarti kita kalah. Justru kita kalah terhadap kejahatan ketika kita berbuat lebih jahat lagi. Ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, justru itu kita kalah. Tetapi ketika kita mengupayakan perdamaian, saudara, justru disitulah kita sedang mengalahkan kejahatan. Nah, saudara, kalau hari-hari ini saya dan saudara, apabila hari-hari ini punya permasalahan, permusuhan apapun yang saudara alami, mari saudara upayakan kedamaian. Nah, jadi sedapat-dapatnya jika itu bergantung padamu, upayakan kedamaian. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak ya bagian kita sudah kita lakukan, saudara. Kita minta maaf, ampun, kita mengampuni, selebihnya urusan orang tersebut, saudara. Karena apa? Karena ketika kita tidak menganggap orang itu musuh, ketika kita sudah menyelesaikan permusuhan itu dan orang itu tidak mau, saudara, itu menjadi urusan dia. Yang terpenting kita sudah mengupayakan kedamaian. Yang kedua, saudara, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini melawan dari prinsip yang tadi, saudara. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena apa, saudara? Dalam Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kalau mengupayakan kedamaian tadi adalah kewajiban kita sebagai murid-murid Kristus, saudara, maka membalas kejahatan itu bukan hak kita.
Itu adalah hak Tuhan, saudara. Itu adalah bagian Tuhan, saudara. Hak kita tidak punya hak di sana, saudara. Ketika saudara dan saya sedang dijahatin orang, saudara, maka kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Merampas hak Tuhan adalah sebuah kesalahan, saudara. Lalu kemudian mungkin timbul sebuah pertanyaan, kalau demikian apakah kita boleh berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membalas orang itu dengan yang lebih jahat lagi? Nah saudara, doa semacam ini, doa menjahatin orang, doa sesuatu yang buruk, bagi kita murid Kristus bukanlah sebuah doa, saudara. Kita tidak boleh berdoa demikian, saudara. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita justru mengampuni sesama kita, justru berdoa meminta berkat kepada mereka yang menganiaya kita. Ini sesuatu yang tidak mudah, saudara. Tetapi inilah pengajaran Alkitab. Inilah yang saya dan saudara butuhkan. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berdoa dan membalasnya dengan yang nomor 3, saudara. Tetap lakukan kebaikan. Jadi kita justru diajarin di Alkitab ini, saudara. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 20 sampai 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan itu sederhana, saudara. Di sini contoh kebaikan itu sederhana, dan kebaikan itu ada banyak yang bisa kita lakukan dalam berbuat baik, saudara. Kebaikan itu tidak harus membutuhkan dana yang besar, kebaikan itu tidak harus membutuhkan tenaga yang banyak, saudara. Tetapi kebaikan itu ada banyak hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Salah satu contoh, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Apakah memberi makan suatu bentuk dana yang sangat besar, saudara? Saya pikir tidak. Jika seterumu haus, berilah dia minum. Artinya apa, saudara? Lakukan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, saudara. Kepada seterumu sekalipun, saudara, lakukan kebaikan. Maka kebaikan yang kamu lakukan akan memupukkan bara api di atas kepalanya. Kemarahannya akan menjadi reda, saudara. Dan pertikaian, kesalahpahaman akan menjadi reda. Mungkin itu tidak selalu dalam waktu singkat, tapi kebaikan yang terus kita lakukan, suatu saat saya percaya akan membuahkan hasil. Dan suatu saat kita justru akan menjadi sahabat dari orang itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi ini kita diingatkan, jangan kalah terhadap kejahatan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang diproses Tuhan. Di dalam proses ini, saudara, apakah fitnah, apakah makian orang, apakah tindakan fisik orang, atau ancaman, atau apapun itu, saudara, bawa di dalam doa. Jangan kalah terhadap kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di channel kami selanjutnya. God bless you.